Halo teman-teman, saya Pierre Renaud, konsultan keuangan dari Paris. Cerita yang akan saya bagikan hari ini benar-benar luar biasa. Seorang pemuda berusia 23 tahun jatuh ke dalam lilitan utang hanya dengan beberapa ketukan di smartphone. Tapi dalam setahun, dia menjadi ahli keuangan yang diikuti 500.000 orang. Semua ini terjadi di Jakarta, Indonesia. Gila kan? Tapi ini bukan cerita satu orang saja. Ini tentang perubahan menakjubkan seluruh generasi muda Indonesia. Teman-teman, bayangkan bisa meminjam 1 juta rupiah dalam 1 menit pakai smartphone. Tidak perlu kartu kredit, tidak perlu dokumen ribet-ribet, cukup beberapa ketukan saja. Keren banget ya. Di Indonesia, ini sudah jadi kenyataan. Layanan Pay Later mengubah total kehidupan mereka. Dari iPhone sampai ayam geprek, beli dulu bayar belakangan. Tapi siapa sangka ada jebakan manis di balik kemudahan ini. Dan kisah satu pemuda yang terjebak justru mengubah seluruh Indonesia. Bagi saya yang dari Prancis, ini shocking banget. Di negara kami, pinjam ke bank aja butuh sebulan. Tapi anak muda Indonesia hidup di dunia yang beda total. Mari saya ceritakan kisahnya. 15 September 2024, saya dapat pengalaman bikin bingung di minimarket Jakarta. Hari pertama riset pasar fintech Asia Tenggara. Habis check-in hotel, saya mampir Alfamart beli air mineral sama cemilan. Sampai kasir, pegawainya sodorkan smartphone. QR scan ya, Pak. Saya kan maunya bayar cash. Di Prancis, minimarket masih biasa terima uang tunai. Saya mau bayar cash deh. Mukanya pegawainya langsung aneh gitu. Kayak bingung campur kasihan. Cash ya, Pak. Tunggu sebentar. Dia cari-cari di bawah kasir. Keluar deh laci uang berdebu. Terus bilang dengan muka minta maaf. Maaf, Pak. Uang kecilnya nggak ada. Cuma ada 50.000. Total belanjaan saya 27.000. Dia nggak bisa kasih kembalian. Waktu itu antrian belakang mulai rame. Boleh ya, pakai cash. Terus ada mbak-mbak muda deketin saya. Bilang dalam bahasa Inggris. Permisi, Pak. Saya bayarin deh. Kasih cash ke saya QR bayar. Wah, bingung banget. Cuma beli air doang jadi ribet gini. Tapi mbaknya baik banget. Scan QR dalam hitungan detik, selesai. Di sini semua digital, Pak. Makanan pinggir jalan, naik bus, bahkan bayar toilet juga QR. Keluar minimarket, saya shock berat. Ini bukan beda cara bayar aja. Ini ekosistem ekonomi yang beda total. Esoknya mulai riset beneran. Kantor fintech pertama di SCBD. Perusahaan pay later terbesar Indonesia. Masuk kantor langsung kelihatan monitor real-time transaksi memenuhi dinding. Transaksi harian kami tembus 200 juta kali. Marketing Director bangga banget jelasin, 200 juta transaksi sehari, kayak seluruh rakyat Prancis bayar 3 kali dalam sehari. Tapi yang bikin takjub adalah yang berikutnya. Saya ketemu Deva, karyawan baru di perusahaan itu. Deva, 23 tahun. Dari Bogor ke Jakarta setahun lalu. Lunch break, kami ngobrol di kantin. Awalnya enak banget sih. Deva jujur cerita pengalamannya. Fresh graduate dengan gaji 4,5 juta. Di Jakarta, hidup pas-pasan banget. Lihat teman-teman pakai iPhone terbaru. Instagram penuh foto kafe, keren. Saya ketinggalan banget rasanya. Suaranya masih berbekas kecewa waktu itu. Terus muncul iklan Shopee. iPhone 17 terbaru. Shopee Pay Later sekarang juga. Cuman 800.000 per bulan. Bulan pertama gratis biaya. Sial 800.000 itu 18% gajinya. Masuk akal sih buat dia. Pakai smartphone, beberapa kali tap doang, langsung approved. Beneran cuma beberapa menit, kata Pierre. Di Prancis nggak mungkin kayak gini ya. Saya cuma bisa ngangguk. Di Prancis beli HP cicilan aja harus ke bank, cek kredit, setor slip gaji, tunggu seminggu minimal. Tapi cerita Deva belum selesai. HP baru bikin pede. Ikutan teman-teman juga berani. Mulai pesen GoFood deh. Kan bisa pay later juga. GoFood juga pay later. Sekali pesan 50.000. Kayak nggak seberapa. Habis itu belanja Tokopedia. Baju, sepatu. Semua kecil-kecil kok. 100, 200.000 per item. Kecil-kecil. Ini yang bikin saya agak cemas. Di Prancis, justru utang kecil banyak ini yang bikin orang bangkrut. Tapi, suara Deva mengecil. Pas terima tagihan akhir bulan, kaget banget. Total 1,5 juta, lebih dari 40% gaji saya. Deva cerita kepanikannya waktu itu. iPhone cicilan 800.000, ditambah GoFood, belanja Tokopedia, plus biaya layanan macam-macam, ngumpul jadi segitu. Saya ngerti banget perasaan Deva. Di Prancis juga sering lihat anak muda kesusahan karena utang kecil bertumpuk.
Tapi situasi Indonesia lebih rumit lagi. Masalahnya tanggal bayar beda-beda. Shopee tanggal 5, GoPay tanggal 15, Kredivo tanggal 20. Pusing. Kredivo, salah satu fintech lending terbesar Indonesia. Deva sampai pinjam di sana karena kehabisan uang hidup. Awal pinjam 500.000 aja. Bayar 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian nggak ada uang buat bayar. Diperpanjang deh. Mulai kena bunga terus. Muka Deva masih kelihatan stres, ingat masa itu. Paling berat nggak bisa cerita ke orang tua. Tiap minggu telepon, kabar Jakarta gimana? Padahal malam-malam menghitung kalkulator terus. Mikir gimana caranya cari uang. Kesepian dan putus asa terpancar dari suaranya. Situasi makin parah Februari 2025. The Fed naikin suku bunga lagi. Rupiah anjlok 15% ke dolar. Kantor emergency meeting. Biaya bahan impor naik drastis. Harga naik, kos jadi berat. Perusahaan Deva kena dampak langsung. Bonus dipotong, tunjangan dikurangi berturut-turut. Mulai saat itu neraka dimulai. Begitu kata Deva. Kredivo, Akulaku, Indodana mulai kejar-kejaran tagihan. HP Deva dering puluhan kali sehari dari debt collector. Subuh jam sampai malam jam 11 terus telepon. Kerja di kantor aja harus sembunyi ke toilet buat angkat telepon. Yang lebih parah lagi, ada yang ambil foto profil WA saya, terus kirim pesan ke teman-teman. Orang ini nggak bayar utang, malu banget. Ini udah level pencemaran nama baik, tapi Deva nggak punya dana buat proses hukum. Akhirnya nekat ke BCA Bank. BCA Bank, salah satu bank swasta terbesar Indonesia, Deva masih ingat banget hari itu. Pegawai bank lihat saya terus ngetik di komputer. Lama banget ngeliatin monitor. Kayaknya 5 menit gitu. 5 menit pasti terasa lama banget buat Deva. Habis itu bilang begini, "Maaf Pak, data OJK S-Like sudah ada catatan tunggakan Shopee Pay Later. Credit scoring kurang. Semua pinjaman bank ditolak." OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. SLIK, Sistem Informasi Kredit Terpadu. Saya shock juga bagian ini. Di Prancis, sharing data real-time begini agak susah karena aturan privasi ketat. Tapi Indonesia beda. Ternyata mulai 2024, semua fintech connect ke SLI. Telat bayar Shopee Pay Later, BCA langsung tahu. Mandiri, BNI, BRI juga langsung bisa cek. Sistem powerful banget ini. Di Prancis, tiap bank cek kredit terpisah. Indonesia satu database terintegrasi semua. Waktu itu hopeless banget, manapun nggak bisa pinjam lagi. Deva pulang naik bus berjam-jam, jalan kaki 2 jam karena saldo nggak cukup buat ongkos. Bogor ke Jakarta jalan kaki, bayangin. Jalan sambil mikir terus. Gue salah apaan sih, beneran nggak ada harapan lagi? Di jalan lihat mahasiswa lagi nonton TikTok sambil ketawa-ketawa. Momen itu jadi turning point kecil buat Deva. Mahasiswa itu nonton video tips hemat uang mahasiswa. Langsung kepikiran, apa gue bisa cerita juga ke orang? Sampai rumah, Deva buka TikTok lagi. Tapi kali ini beda cara ngelihatnya. Biasanya cuma nonton video lucu-lucu. Kali ini nyari cerita kayak gue. Ternyata banyak banget. Nggak sendiri ternyata. Deva bikin video TikTok pertama malam itu. Cerita jujur utang anak kantoran 23 tahun. Awal deg-degan banget. Muka nggak kelihatan, suara diubah. Tapi responnya luar biasa. Sehari udah 50.000 views. Komen ratusan. Gue juga gitu. Relate banget. Ternyata nggak sendiri. Deva masih bergetar kalau ingat momen itu. Waktu itu nyadar, masalah gue bukan cuma masalah gue. Video kedua, dia share proses beres-beresin utang. Pertama bikin Excel, kapan bayar berapa, bunganya berapa, semua dihitung detail. Terus Deva jujur sama orang tua. Telepon paling berat seumur hidup, takut orang tua kecewa, tapi bapak bilang salah itu manusiawi. Yang penting, gimana cara benerinnya? Bantuan orang tua, Deva bisa bayar utang bunga tinggi dulu. Prosesnya nggak gampang. 6 bulan hidup super minimalis, GoFood totally stop. Bawa bekal dari rumah, weekend jadi driver Gojek buat tambahan. Channel TikTok Deva real-time share prosesnya. Tiap minggu update utang berkurang, cara hemat. Income tambahan, semua transparan. Bulan kelima lunas semua utang, video itu 1 juta views. Tapi perubahan sejati Deva baru mulai sesudahnya. Utang lunas malah bikin lebih hati-hati. Deva jelasin perasaan setelah bebas utang. Dulu nggak pernah mikirin uang. Ada ya dipakai, habis ya pinjem. Sekarang tiap pengeluaran mikir bener-bener. Tapi perubahan lebih penting ada di lain tempat. Channel TikTok jadi tempat ketemu orang dengan pengalaman sama. Nyadar generasi kita bener-bener nggak ngerti uang.
Deva mulai belajar finance serius. Awalnya nonton YouTube tentang keuangan, tapi kebanyakan susah atau nggak cocok sama kondisi Indonesia. Makanya Deva bikin konten edukasi keuangan khusus generasi Z Indonesia. Investasi saham 100.000 per bulan, nabung versus pay later, video-video begitu. Rp100.000 sekitar 600.000 won Korea, nominal kecil banget. Pertama show proses beli saham pakai Ajaib. 10.000 beli BCA, minggu depan 10.000 beli Telkomsel. Ajaib platform investasi mikro Indonesia. Mulai 10.000 udah bisa beli saham. Anehnya, sambil invest jadi ngerti analisis perusahaan. BCA Bank kenapa bagus, bisnis tim aja Telkomsel gimana. Channel Deva evolusi dari cerita utang, jadi platform edukasi finance. Video paling hits pay later vs nabung. Hitung iPhone 17 pay later setahun berapa total. Uangnya ditabung setahun jadi berapa? Beli iPhone cash tahun kedua, dapat model lebih baru. Kesimpulan videonya shocking. Pay later bayar 30% lebih mahal dari harga asli. Uang itu ditabung setahun, tahun kedua beli cash malah dapat iPhone lebih canggih. Analisis detail dan realistis begini yang bikin anak muda tertarik. Perubahan Deva bukan cerita sendiri. Selama di Jakarta, saya observasi perubahan luar biasa di generasi Z Indonesia. Anak muda Prancis masih bergantung budaya nabung tradisional. Tapi di sini, mereka ciptakan cara finansial baru total lewat platform digital. Dulu Instagram dan TikTok penuh pamer barang branded dan liburan Bali. Sekarang vibes-nya beda total. Flexing portfolio ajaib. Bangga return stock bid. Monthly saving challenge. Hashtag, begitu yang trending. Stockbit platform investasi populer lain Indonesia. Sama populernya dengan ajaib di kalangan muda. Yang menarik muncul tipe influencer baru. Finfluencer. Mahasiswi 19 tahun bikin video, uang jajan kopi 5.000 sehari, sebulan jadi modal invest 150.000. Follower 1 juta? Kreator awal 20-an tema pay later diganti side job. Share cara jadi driver Gojek, les online English, jualan IG, berbagai side hustle. Topik ngobrol teman-teman beda total sekarang, kata Deva. Dulu beli apa di mana, udah sekarang gimana cara nabung dan investasi? Beneran gitu di kafe-kafe. Anak muda ngobrol. Hari ini saham BCA naik. Bitcoin turun lagi nih. Target nabung bulan ini tercapai nggak? Natural banget percakapannya. Yang lebih menakjubkan, perubahan ini berdampak ke pemerintah dan lembaga keuangan. Suatu hari tiba-tiba OJK kontak, kata Deva. Awalnya panik, mikir ada masalah apa, soalnya gua kan bahas finance, takut melanggar aturan. Tapi ternyata OJK punya maksud beda. Petugasnya bilang, anak muda sendiri yang solve masalah terus share prosesnya inspiring banget. Pemerintah mau support gerakan ini. Jadilah Deva partner content creator resmi kampanye edukasi keuangan OJK. Tapi bukan kerjasama promosi biasa. Yang diminta bukan promosiin kebijakan pemerintah, tapi suarakan kebutuhan anak muda yang sesungguhnya. Pemerintah malah mau belajar dari kita. Bahkan OJK revisi kebijakan berdasarkan input creator seperti Deva. Kita komplain debt collector pay later terlalu agresif. Mereka benar-benar revisi guideline. Bank-bank besar juga berubah. BCA kontak minta konsultasi develop produk keuangan untuk anak muda. Bank tanya saran ke anak 23 tahun. Amazing kan? Semua perubahan ini dimulai dari anak muda seperti Deva yang berani angkat masalah dan cari solusi bersama. September tahun ini, tepat setahun kemudian, saya ke Jakarta lagi. Ketemu Deva lagi, tapi dia pilih tempat nongkrong yang mengejutkan. Bukan kafe trendy, tapi warung nasi gudeg kecil di tengah kota. Nasi gudeg di sini enak banget, harganya juga hemat. Setahun lalu, Deva pasti pilih kafe Instagramable. Sekarang beda. Sebetulnya ada masalah baru nih. Deva cerita hal tak terduga. Channel TikTok makin gede, banyak tawaran iklan masuk, terutama perusahaan pay later nawarin fee gede banget buat promosi produk. Ironis banget, channel yang warning bahaya pay later ditawari iklan pay later. Satu perusahaan nawarin 100 juta sebulan, 20 kali lipat gaji gue. 100 juta rupiah sekitar 6,5 juta won, nominal besar banget buat anak 23 tahun. Jujur sempat tergoda, uang segitu bisa benerin rumah orang tua, masa depan lebih secure. Tapi Deva tolak semua tawaran. Deva setahun lalu langsung setuju, tapi sekarang beda. Ada yang lebih penting dari uang. Suaranya penuh keyakinan. Follower percaya sama gue, kepercayaan itu nggak bisa dijual. Deva malah prepare challenge baru. Lagi prepare startup edukasi keuangan.
Mau bikin program edukasi keuangan real untuk anak muda Indonesia berdasarkan pengalaman. Masih pemuda yang bermimpi, tapi jenis mimpinya beda total dari setahun lalu. Hari terakhir di Jakarta, saya habiskan waktu dengan Deva. Kami jalan-jalan di SCBD sambil ngobrol. Deva tanya sesuatu yang unexpected. Pierre, di Prancis kalau anak muda gagal, biasanya gimana? Pertanyaan mendadak bikin saya mikir. Biasanya minta tolong orang tua atau solve sendiri. Jarang yang cerita kegagalan secara terbuka. Deva ngangguk sambil bilang, itu bedanya kayaknya. Kita pilih share kegagalan daripada sembunyiin. Jadi tahu nggak sendiri dan bisa cari solusi bareng. Saat itu saya sadar, perubahan generasi Z Indonesia bukan cuma personal growth biasa. Setahun lalu pertama bikin TikTok, ada yang komen, "Lu nggak sendiri, kita semua naik perahu yang sama." Waktu itu ngerasa terhibur banget. Deva berhenti sejenak, ngeliat langit. Sekarang mikir, kegagalan yang gue alami bukan punya gue doang. Growing pain seluruh generasi kita. Dan kita lagi healing bareng-bareng. Perjalanan ke bandara, saya lihat hadiah kecil dari Deva. Notes kecil buatan dia sendiri. Halaman pertama tertulis, kegagalan bukan akhir, tapi awal yang baru. Dan yang nggak bisa dilakukan sendiri, bisa bareng-bareng. Deva. Pesawat take off, saya ngeliat lampu Jakarta dari jendela. Saya yakin. Cerita generasi Z Indonesia bukan cuma drama gagal sukses biasa. Mereka nemukan value baru lewat kegagalan. Value itu dibagi ke dunia sambil bangun masa depan lebih baik. Masa depan yang dibuat Deva dan teman-temannya benar-benar worth the wait. Mereka adalah jantung baru Indonesia.